Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fani Nur Ramadhani, NPM 19144300037, Prodi PPKN Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tutorial dari penggunaan SPSS mengenai beberapa uji. Nah, di sini ada 3 yang akan diuji, yaitu yang pertama uji komparasi independent t-test, kemudian yang kedua itu uji korelasi dua variabel, kemudian yang ketiga itu adalah uji korelasi 3 variabel. Nah, sebelum memulainya, terlebih dahulu kita menyiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan data berupa Excel, kemudian tidak lupa SPSS-nya, kemudian ada juga di sini syarat untuk ujinya nanti. Nah, yang pertama kita akan menguji yang komparasi independent t-test. Nah, di sini untuk uji komparasi t-test ini kita buka dulu yang Excel, data di Excel. Di sini saya mengambil skor hasil pertandingan. Nah, di sini ada 2 kelompok, itu kelompok A dan kelompok B. Di sini ada 20 data masing-masing kelompok A dan 20 data kelompok B. Kemudian yang di sini ada angka 1 ke bawah sama, itu untuk kelompok A nanti digunakan untuk di SPSS. Kemudian yang B itu 2 sampai ke bawah juga digunakan nanti ketika di SPSS. Kemudian kita ke SPSS-nya. Nah, di sini kita masuknya di variable view. Di variable view kita mengganti namanya dulu. Di variable view yang name itu kita isi score. Kita isi skornya terlebih dahulu. Nah, diisi skor, kemudian yang kedua diisi kelompok. Nah, setelah diisi skor dan kelompok, di label kita beri hasil pertandingan. Nah, yang kedua kita isi dengan kelompok. Kemudian di values, nah ini ada kotak kecil, kotak titik 3 diisi. Ketika ada kotak dialognya, yang valuesnya diisi 1 dengan labelnya kelompok 1, kita add-kan. Kemudian yang kedua juga value 2 dengan labelnya kelompok 2, kita add juga. Nah, kemudian kita oke. Setelah jadi, kita kembali ke data view. Nah, di sini kita mengkopikan data yang sudah ada di Excel ke SPSS. Di sini saya copy, kemudian dipastekan ke SPSS. Nah, yang data B kita kopikan juga, letakkan di bawah, ke data yang di bawahnya
yang A. Jadi dia jadi 1 ke skor. Nah, oke. Oh maaf, tadi kita ada datanya itu 18 bukan 20 masing-masing. Jadinya total ada 36 data. Kemudian untuk yang kelompok kita isikan yang ini, kita copy, kemudian dipastekan ke kelompok. Nah, yang kedua kita copy juga, kemudian dipastekan. Nah, jika sudah, kemudian datanya sudah masuk semua, kita analyze. Nah, di analyze ini kita pakai yang compares mean independent sample t-test. Nah, di sini kita memasukkan datanya, hasil variabel ini ke tes variabel, yang kelompok kita masukkan ke grouping variabel. Kemudian di define grupnya kita isi dulu, ini berarti grup 1 itu untuk 1, grup 2 itu untuk 2. Kita continue, kemudian di OK. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil dari uji. Kemudian kita bisa lihat untuk di grup statistiknya ini sudah terlihat bahwa hasil pertandingan dengan kelompok 1 itu jumlahnya data ada 18, kelompok 2 juga ada data 18 dengan rata-rata ini 50,2778, kemudian data kedua dengan rata-rata 34,111. Kemudian kita membacanya di independent sample t-test. Nah, di sini kan kita tahu bahwa di sini uji independent sample t-test itu digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dari dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, di sini kan uji statistiknya itu parametrik normal homogen. Nah, di sini uji parametrik statistiknya itu masuk di yang equal-Bayesian assume. Nah, dengan nilainya itu 3,334. Maka dari itu dengan ada data seperti ini, nilai signifikansinya itu adalah 0,77 di sini. Nah, kita lihat untuk apakah data di independent t-test ini hasilnya dilihat di dasar pengambilan keputusan. Nah, di dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi to tail itu kurang dari 0,05, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pertandingan dari kelompok A dan kelompok B. Nah, jika nilai signifikansi to tail-nya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor pertandingan pada kelompok A dan kelompok B. Nah, di sini kita lihat di nilai signifikan to tail-nya itu menunjukkan angka 0,009. Berarti kita lihat di dasar pengambilan keputusan ini dia masuk di kurang dari 0,05. Jadi nilai dari ini mengacu pada adanya perbedaan antara hasil pertandingan kelompok A dan kelompok B. Jadinya ada signifikansi perbedaan seperti itu. Kemudian dari nilai ini dapat kita simpulkan bahwa kelompok A dan kelompok B itu terdapat perbedaan dari hasil pertandingan sepak bola, pertandingan seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan untuk uji yang kedua. Nah, oke. Nah, uji yang kedua ini untuk uji korelasi dua variabel. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan datanya yang ada di Excel.
Nah, ini di sini saya akan menguji tentang motivasi belajar dan penguasaan konsep. Di sini sudah ada data, nanti tinggal kita pindahkan ke SPSS untuk diuji seperti itu. Nah, uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau nilai R-nya. Nah, jenis hubungan antar variabel X dan Y ini nantinya ingin diketahui apakah itu berhubungan positif atau berhubung negatif. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke data yang ada di Excel terlebih dahulu. Kemudian data yang sudah ada ini kita langsung pastekan saja ke SPSS. Kita copy, kemudian paste. Nah, data yang kedua kita kopikan juga. Nah, di sini sudah ada datanya, kita sudah masukkan semua, ada berjumlah 25 data masing-masing. Nah, kemudian kita ke variable view. Di variable view ini name-nya bisa kita ganti. Di sini variable view yang pertama itu kita ganti untuk X. Nah, kemudian yang kedua kita ganti dengan Y. Nah, di sini setelah diberi pergantian nama ini, kita beri yang di label itu sesuai yang di Excel tadi. Yang di atas berarti motivasi belajar. Kemudian yang kedua, penguasaan konsep. Nah, kemudian yang desimalnya ini kita nolkan saja. Nah, kemudian kita kembali ke data view. Nah, ini sudah jadi, ini ada data X-nya yang motivasi belajar, kemudian yang Y-nya itu penguasaan konsep. Kemudian setelah datanya ini sudah jadi, sudah siap, kita analyze, kita ke korelasi yang bivariate. Nah, di sini sudah masuk korelasi bivariate, kemudian kita pindahkan semua datanya, dipastikan untuk correlation coefficient Pearson-nya ini sudah terchecklist. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah muncul nilainya dari uji korelasi dua variabelnya. Nah, di sini untuk kita lihat di dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05 berarti mereka berkorelasi. Kemudian jika nilai signifikansi itunya lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai yang ada hasil dari ini adalah, kita lihat di signifikan totalnya. Nah, di sini dia bernilai 0,000, berarti dapat kita hubungkan bahwa dari 0,000 termasuk ke signifikansi yang lebih kecil dari 0,005. Maka kedua data ini dari motivasi belajar dan penguasaan konsep termasuk ke yang berkorelasi. Nah, kemudian kita lihat di pedoman derajat hubungan. Nah, jika nilai Pearson korelasinya itu kita lihat ke hasilnya. Di sini motivasi belajar Pearson correlation-nya adalah 1. Kemudian yang penguasaan konsep Pearson correlation-nya adalah 1 juga. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa dilihat dari
pedoman derajat hubungan bahwa jika nilai Pearson correlation-nya itu 1, berarti dia masuk di sini. Maka dari itu termasuk ke data yang korelasinya itu sempurna. Nah, seperti itu. Oh, maaf, dia termasuk di yang 0,768. Jadinya dia termasuk di sini antara 0,61 sampai dengan 0,80. Jadinya dia antara motivasi belajar dan penguasaan konsep itu memiliki korelasi yang kuat, bukan korelasi yang sempurna. Nah, seperti itu untuk data di uji korelasi dua variabel. Kemudian yang terakhir untuk yang ketiga, nah di sini saya akan menguji mengenai 3 variabel di sini. Nah, ini adalah data untuk uji 3 variabel. Di sini kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik untuk data view-nya. Di data view kita yang name-nya kita isikan sesuai yang ada di Excel. Yang pertama itu model pembelajaran. Yang kedua, motivasi belajar. Kemudian yang ketiga, hasil belajar. Nah, di sini untuk labelnya kita beri yang pertama itu X1. Kemudian yang kedua itu X2. Dan yang ketiga adalah Y. Nah, di sini kalau sudah ada, kita kemudian kembali ke data view. Nah, di sini sudah muncul ada model pembelajaran, motivasi belajar, dan hasil belajar. Di sini kita masukkan data yang sudah ada di Excel. Kita kopikan. Kemudian kita paste. Yang motivasi belajar juga kita copy, tinggal di paste, dikopikan, kemudian di pastekan. Nah, ini termasuk di uji korelasi berganda. Nah, di sini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan atau simultan antara 2 atau lebih variabel bebas. Di sini termasuk yang X. Kemudian terhadap variabel terikat yaitu Y. Nah, di sini variabel bebasnya adalah model pembelajaran dan motivasi belajar. Terhadap Y berarti hasil belajar. Nah, di sini jika datanya sudah ada, sudah masuk semuanya, ada berjumlah 30 data untuk masing-masing. Nah, kita analyze, kita pinjam untuk di regression. Nah, di sini kita pakai yang linear. Nah, kita memasukkan datanya untuk X1, kita masukkan ke independen, X2 juga ke independen, hasil belajar ke dependen. Nah, jika ini sudah dimasukkan semua, variabel X-nya sudah masuk, variabel Y-nya juga sudah masuk, kemudian kita lihat ke statistiknya. Nah, yang statistiknya ini di checklist untuk R square change, kemudian continue. Nah, jika sudah, kita langsung oke. Oke. Nah, ini adalah outputnya. Output dari uji 3 variabel. Nah, di sini ada, kita lihat ke model summary-nya. Nah, di
kita bacanya di model summary-nya itu menunjukkan bahwa R-nya itu atau nilai korelasinya itu 0,830. Kemudian untuk significant F-change-nya itu 0,000. Nah, kita lihat di dasar pengambilan keputusan. Di dasar pengambilan keputusan itu jika nilai signifikansi F-change-nya itu kurang dari 0,05 berarti dia berkorelasi. Jika nilai signifikan F-change-nya itu lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, kita lihat di hasilnya itu signifikansi F-change-nya itu 0,000. Berarti data ini masuk di yang ini, jadinya kurang dari 0,005. Nah, maka berkorelasi antara 3 variabel tersebut. Kemudian untuk melihat derajat hubungannya, kita lihat di nilai percent correlation-nya atau di R-nya. Nah, di R-nya dia menunjukkan angka 0,830. 0,830 itu termasuk di sini 0,61 sampai dengan 0,80. Berarti dia masuk di kategori korelasi kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian 3 variabel ini antara model pembelajaran, motivasi belajar, dan hasil belajar itu menunjukkan korelasi yang kuat. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.